Annyeong 여러분. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru aja muncul di kepala aku. Kayak kira-kira tuh kapan sih waktu terbaik anak itu masuk pondok, kayak anak itu sekolah di pondok. Karena kemarin itu sempat ada bahasan tuh kayak aku nanti kalau punya anak gitu aku nggak akan mau masukin masukin apa nih? Duh, ya kepencet apa tadi? Oh, udah masukin anak aku ke pondok gitu, atau bahasan-bahasan lain kayak aku trauma di pondok, aku nggak akan mau masukin anakku ke pondok. Oh, pondok sekarang tuh kayak gini macam-macamnya, aku nggak mau masukin anak aku ke pondok. Tapi emang nggak memungkiri ya, kayak masukin anak ke pondok itu juga ada benefitnya gitu loh, ada benefitnya. Misalnya dari, kita bisa bilang dari segi ilmunya, dari segi circle, mungkin bisa jadi lebih terjaga. Di sana tuh ada teman-teman yang soleh dan solihah gitu, atau adabnya itu tuh beda gitu, diajarin adab yang lebih lebih beradab lagi gitu. Jadi kayak nggak bisa kita pungkiri kalau memang sekolah di pondok itu tuh memberi benefit gitu. Nah, tapi aku tuh kepikiran kayak emang sebenarnya tuh waktu terbaik anak masuk pondok itu tuh kapan gitu. Jadi kita klasifikasikan jadi 4 ini ya. Kira-kira yang pertama itu waktu anak SD. Apakah masuk pondok di umur SD atau di umur SMP atau di umur SMA? Ini perkiraan umurnya ya. Perkiraan umurnya sekitar umur ada yang 7 tahun sampai 13, 13 sampai 15, 15 sampai 18, atau di umur kuliah atau dewasa. Sekarang kan banyak ya pondok-pondok dewasa gitu. Kayak misalnya pondok di Bogor kalau nggak salah, aku lupa namanya, tapi ada pondok di Bogor. Teman aku tuh sekolah di situ, teman aku lulus dari situ, dia masuk pondok situ ketika dia S1, jadi S1 tuh masuk situ dan lulus itu jadi hafidz. Memang pondoknya itu pondok khusus hafidz, atau bagusnya emang nggak usah nyebut merek kali ya. Gitu. Jadi kita breakdown dulu. Aku ada pengalaman nih, aku punya saudara yang dia tuh waktu SD masuk pondok, dan kata dia di SD itu dibully karena anak-anaknya ini bener-bener yang masuk di pondok itu emang nakal-nakal banget gitu loh. Dan itu bukan pondok yang besar gitu, enggak. Jadi kayak sekitar, seingat aku tuh ketika itu 30 anak ada di pondok SD itu gitu. Dulu istilahnya alasannya mamahnya kenapa masukin anaknya itu di pondok ketika umur SD itu, seingat aku umur 4 tahun, itu karena ya biar belajar agama gitu, biar belajar agama. Tapi kita harus tahu guys, di umur-umur ini, umur 7, umur 8, umur 9, itu ada namanya istilah masa apa? Hadonah gitu, atau masa pengasuhan dari siapa? Pengasuhan dari orang tua. Karena masa ini tuh si baby ini tuh belum balik guys, dia masih anak-anak yang bener-bener anak-anak gitu loh. Jadi memang ini tuh harusnya tugasnya mamahnya, papahnya, keluarga untuk mengasuh dia, memang masa-masa pengasuhan gitu. Jadi, dan pengalaman saudara aku ini yang ternyata di pondok itu tuh ketemunya sama anak-anak nakal, dan dia akhirnya dibully karena belum punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Melindungi diri tuh kayak gimana kak? Misalnya dia dijahatin terus dia harus melawan yang kayak gimana, atau dia dikatain dia harus melindungi diri kayak gimana, itu dia belum punya kemampuan ini, sehingga mudah banget jadi korban bully. Atau banyak kasus entah dia jadi korban bully, entah dia jadi korban penganiayaan, atau dia entah jadi korban pelecehan seksual, itu karena di umur ini dia belum ngerti, belum bisa melindungi diri sendiri gitu. Dan sedangkan kalau dia di pondok, dia jauh dari mamahnya, jauh dari papahnya, jauh dari keluarganya, benar-benar kayak sendirian gitu. Nah, menurut aku menurut aku pribadi, kalau misalnya umur SD itu gak cocok dipondokin. Karena apa? Karena memang umur ini tuh ada masa pengasuhan nih loh guys. Yang paling bertanggung jawab mendidik si anak itu adalah siapa? Orang tuanya, mamahnya, papahnya. Itu yang harus ngajarin dia, mendidik dia biar jadi anak berbakti itu gimana, beradab orang tua itu gimana, jadi anak yang sopan itu gimana, ataupun basic-basic kayak misalnya belajar mengaji, belajar sholat itu gimana, itu tanggung jawab orang tua dia. Kalau misalnya orang tua nggak bisa disupport sama guru, entah guru sekolah, entah guru les gitu. Kalau misalnya di sekolahnya itu nggak begitu ini ya, pelajaran agamanya itu kita anggap kurang gitu, misalnya dalam seminggu itu pelajaran agamanya itu cuma 2 jam atau 3 jam, maka bisa panggil guru les agama gitu, bilang mau belajar apa aja, belajar sholat, belajar doa, belajar hafalan, atau tahfidz sekalian kan juga bisa gitu. Nah, dibantu ini, tapi tanggung jawab paling besar itu ke siapa? Orang tua gitu kan. Dan menurut aku ini secara pribadi masukin anak SD ke pondok itu enggak banget sih gitu. Kasihan anaknya gitu. Kecuali memang anaknya super duper kayak sudah mandiri, benar-benar mandiri, bisa melindungi diri sendiri, pemberani, terus apa gitu, terus keinginan dia sendiri. Ini poinnya ya. Keinginan dia sendiri untuk masuk pondok, ya silakan. Tapi kalau anaknya kira-kira belum mampu, mandi sendiri. Bisa dong dia mandi sendiri. Tapi kayak misalnya basic kayak mencuci bajunya sendiri itu belum bisa, keramas misalnya belum bisa gitu, atau yang lain gitu, butuh diajarin basic untuk mengurus diri sendiri itu belum bisa, ya masuk pondok ya jangan banget, kecuali dia udah bisa gitu, karena nanti kasihan gitu.
Misalnya kita contoh aja ya, banyak kasus-kasus anak-anak yang di pondok itu rambutnya kutuan. Ini sebab utamanya adalah tidak ngerti cara bersih-bersih, cara merawat rambutnya itu nggak ngerti gitu loh. Cara merawat rambutnya itu nggak ngerti, harus harus kapan dia keramasnya itu harus sebersih apa gitu, dia nggak ngerti, hasilnya kutuan. Atau kalau misalnya ada yang bilang, tapi itu kalau sakit kulit tuh bukan korengan ya, oh ini bahasa Jawanya gudiken gitu. Karena apa ya, karena nggak ngerti gimana cara mandi yang bersih itu gimana, atau cara merawat kebersihan lingkungan dia gimana. Misalnya spray harus dicuci, atau kamar harus disapu, atau habis dari luar tuh harus cuci kaki, dia nggak ngerti ya, hasilnya begini gitu. Dan ini nggak boleh dinormalisasi ya guys, menurut aku tuh nggak boleh dinormalisasi, karena ada loh orang-orang yang menormalisasi. Kalau nggak gudikan berarti orang tahu, Indonesianya aja deh. Kalau misalnya nggak pernah gudiken berarti enggak kayak nggak pernah di pondok gitu. Kalau misalnya masuk pondok tuh harus gudiken, dia itu jijik nggak sih? Ini tuh nggak boleh dinormalisasi ya, sangat no besar itu. Nah ini di umur-umur yang SD ini dia belum bisa merawat dirinya sendiri, atau belum bisa melindungi dirinya sendiri dari orang-orang jahat, atau dari ejekan, dari yang lain-lainnya. Karena kalau misalnya dia sekolah di luar gitu ya, misalnya di sekolahnya tuh diejek, terus dia pulang ke rumah, dia kan bisa ngelapor ke orang tua. Tapi kalau di pondok gimana? Anak itu dijenguk tuh 1 bulan 1 kali misalnya. Sebulan tuh ketemu orang tua tuh cuma 1 kali. Dan ini pun juga terbatas, misalnya cuma 2-3 jam. Ini sangat kurang gitu loh untuk seukuran anak SD gitu. Oke, jadi begitu menurut aku. Menurut aku nih SD sangat gak cocok kalau anak itu masih SD dan dimasukin ke pondok. Nah yang kedua, kalau misalnya dia anak SMP nih ya, menurut aku 50-50. Kenapa 50-50 gitu? Karena pertama, ada anak SMP yang masih childish banget, masih anak-anak banget gitu loh. Anak SMP nih dia masih anak-anak, masih kayak gini, masih nggak bisa ngurusin diri sendiri, masih nggak bisa membersihkan lingkungannya. Kayak kan dia misalnya kan punya kasur sendiri ya, dia nggak ngerti cara nebahin kasur, dia nggak ngerti cara ganti spray, atau dia nggak ngerti cara cuci baju, atau dia nggak ngerti cara ya gitulah. Ini basic life tuh dia nggak bisa gitu, dia nggak bisa. Habis itu misalnya ada anak-anak yang masih umur SMP tapi masih bocil banget, yang nggak punya kemampuan melindungi diri gitu. Misalnya dia dibully ya nggak bisa bales, atau dia dibully, atau dia difitnah, atau dia diapain, kena apa ya kena fitnah, dituduh atau apa gitu, dia nggak punya itu. Ya jangan, kasihan anak ini, nanti dia jadi korban bully gitu. Karena aku secara pribadi pernah bertemu dengan anak-anak ini ya, anak-anak yang dia nggak bisa mengekspresikan dirinya. Dia tuh nggak bisa ketika disuruh terus dia nggak mau, dia nggak bisa bilang enggak gitu. Atau ketika dituduh gitu, misalnya dia nggak melakukan itu tapi dituduh gitu, dia nggak bisa menjelaskan gitu ya. Akhirnya apa ya, anak ini kena bully dan lain sebagainya gitu. Nah jadi 50-50 gitu. Pertama, kalau misalnya anak-anak ini nggak punya kemampuan mengekspresikan diri, kemampuan melindungi diri, kemampuan mengurus dirinya sendiri, mending jangan. Kudunya apa? Kudunya diajarin dulu, mamah-mamah yang pengen anaknya SMP masuk pondok tuh. Pertama anaknya diajarin dulu basic life, karena di pondok itu semuanya tuh dilakukan sendiri, nggak ada mama, nggak ada pembantu, nggak ada mbak, nggak ada eyangnya gitu. Jadi harus bisa gitu. Nah tapi kalau misalnya nih, jangan dipaksa masuk pondok tuh kalau misalnya anaknya nggak mau masuk pondok gitu. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa gitu, diajarin pelan-pelan gitu, diberi pengertian. Tapi kok bener-bener nggak mau, kalau anaknya nggak berubah pikiran, ya jangan dipaksa. Itu namanya kamu membolehi anakmu sendiri gitu, walaupun niatmu baik. Harus ada ruang diskusi di situ, ya, antara mamahnya, papahnya, dan anaknya. Kenapa sih mamah pengen kamu tuh di pondok? Kenapa sih papa pengen kamu tuh di pondok gitu? Benefitnya apa? Lain-lainnya gitu loh. Diajak diskusi, diajak ngobrol gitu. Karena anak itu manusia, bukan robot. Ya, tolong. Kalau misalnya anaknya nggak mau, jangan dipaksa. Kalau misalnya anaknya mau tapi belum siap, ya disiapkan gitu loh, disiapkan cara mencuci baju, cara menyetrika, cara keramas biar nggak kutuan, atau diajarin apa aja barang-barang yang boleh di-share dan nggak boleh di-share di pondok itu apa aja. Diajarin bagaimana menyimpan barang dengan benar supaya barangnya tuh nggak hilang gitu ya. Harus diajarin ini nggak menyentuh barang orang lain gitu, karena itu punyanya orang lain. Nanti takut dituduh maling. Ini banyak kasus ini di pondok gitu, diajarin kalau itu barang orang lain jangan pernah disentuh gitu ya, kan nanti dituduh maling. Ya siapa tahu kan, yang ngajarin aja kan gimana melindungi diri gitu. Nah ajarin nih anak-anak ini, ajarin gimana caranya hidup sendiri, melindungi diri sendiri, mengurusi diri sendiri itu diajarin. Makanya tadi aku bilang kalau itu umur anak SMP, maka
50 gitu. Jadi misalnya pondok-pondok itu mulai masa SMP, yang nggak apa-apa sih, nggak aku menolak ini ketika SD. Masa SMP ini nggak apa-apa banget, cuman tadi dilihat kondisi anaknya dong, lihat kondisi anaknya, jangan dipaksa gitu, dan disiapkan. Terus yang ketiga, masa SMA. Banyak ya sekarang anak mulai mondok itu di masa SMA. Menurut aku ini di masa yang anak itu udah siap. Menurut aku oke-oke aja. Anak itu udah siap menjalani kehidupan gitu loh, kehidupan masyarakat. Dia udah bisa mengurusi diri sendiri, dia udah bisa melindungi diri sendiri kalau kenapa-napa, dia udah bisa apa ya namanya, beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Biasanya yang masuk pondok ketika SMA ini dia udah nggak ada nangis pengen pulang gitu. Kalau di masa SD SMP ini pasti banyak banget, sekali dijenguk nangisnya 5 jam gitu. Nah biasanya masa SMA ini masa-masa yang udah dewasa gitu. Dia apa namanya, kalau yang aku temui ya, masuk pondok itu di masa SMA itu dia karena keinginannya sendiri. Memang keinginan dia sendiri, dia ingin masuk pondok gitu, dia ingin belajar agama. Jadi ini udah menurut aku bagus gitu, siap gitu, di umur yang udah siap. Dan di masa kuliah, masa dewasa ini juga udah bagus di keadaan mental, keadaan yang udah dewasa banget juga good ini masuk pondok di umur ini. Cuman nanti resikonya kalau di kuliah itu masuk pondok gitu, otomatis kan namanya masuk pondok itu kan 24 jam di dalam pondok nih, 24 jam kamu mengikuti kegiatan pondok nih gitu. Sedangkan masa kuliah ini harusnya kita tuh nggak belajar doang, tapi kita juga mempersiapkan masa depan selanjutnya, yaitu apa? Kerja gitu ya. Itu jadi kayak sekarang aja nih anak kuliah tuh banyak yang sambil magang, banyak yang sambil kerja. Untuk apa? Supaya nanti lulus S1 lulus itu enggak ngangengong, gue kudu apa ya gitu. Jadi kayak udah mempersiapkan gitu, mempersiapkan dunia selanjutnya, masuk ke dunia kerja, atau mau nextnya itu mau melangkah kemana. Tapi kalau misalnya ya kaya 7 turunan, nggak perlu memikirkan pekerjaan, atau nanti udah pasti jadi pewaris brand keluarga, pewaris pekerjaan papahnya, menggantikan papahnya, atau pewaris ya intinya udah masa depan itu udah terjamin, ya silahkan fokus mondok itu belajar di pondok, yang nggak apa-apa kalau terjamin ini udah kaya dan dia pewaris gitu. Tapi kalau perintis ya biasanya semua diawali ketika kuliah ini, di umur kuliah setelah SMA itu udah ke situ gitu. Karena kalau nggak diawali di umur kuliah ini, menurut aku bakal telat banget sih. Kayak benar-benar apa ya, nanti di umur 25 ke atas sampai ke 30 itu masih kayak mencari atau bingung, itu sayang banget gitu. Jadi harus dirintis sejak kuliah ini. Nextnya tahun-tahun berikutnya, 10 tahun ke depan aku mau jadi apa. Atau memang ketika di umur ini, di masa ini setelahnya ini, dia memang pengen jadi guru, atau pengen jadi ustadz, atau memang pengen mengabdi di satu pondok ya, mengabdi di, misalnya kan kalau lulus pondok itu berapa ya, 4 tahun. Nah setelah 4 tahun setelahnya dia tuh memang pengen mengabdi, jadi guru, jadi ustadz gitu, mengurusi pondok, ya silakan. Itu baik juga semuanya. Itu berarti kan di masa ini kan dia udah punya nih tujuan ke depan tuh dia mau ngapain, itu nggak ngangengong gitu. Dan benefit yang lain ya, ketika masuk pondok di usia matang, dia tuh belajar agama, dia tuh akan lebih paham. Misalnya di pondok tuh belajar apa sih? Nahwu, sorof, bahasa Arab, habis itu dan tafsir, misalnya tafsir, hadis, dan segala macamnya. Di usia matang dia akan lebih paham kegunaan ilmu-ilmu ini tuh nanti buat apa gitu. Dia punya tujuan gitu. Misalnya dia tadi ya setelah lulus pondok dia pengen mengabdi, dia pengen jadi guru bahasa Arab gitu. Maka nanti ketika dia mulai belajar bahasa Arab ini, dia tuh benar-benar seniat itu loh, kayak benar-benar paham gitu loh, benar-benar paham, nggak cuma hafal. Karena dulu teman-teman SMP banyak banget yang kayak misalnya sorof itu kan ada tasrif ya, ada fa'ala, yaf'ulu gitu, namanya tasrif gitu. Ini kan dihafal, tapi ketika yang ngafal itu anak-anak, dia nggak ngerti ini buat apa sih, kata kerja itu buat apa sih, ini kata kerja lampau, kata kerja sedang melakukan, ini buat apa sih. Tapi ketika dia belajarnya di umur yang udah matang, dia udah paham banget. Misalnya dia dipertemukan dengan kitab gundul gitu ya, dia sangat memahami gimana memasukkan ilmu ini ke kitab ini gitu loh. Dia bisa memahami kitab karena basic keilmuannya gitu, say gitu. Jadi ini benefitnya ketika belajar di usia yang lebih matang gitu, entah usia SMA atau usia kuliah gitu. Jadi emang ilmunya itu menempel gitu loh. Karena memang menurut aku memahami ilmu itu butuh kematangan. Aku tuh ingat pernah bilang ke anak-anak SMP ya, ke anak-anak yang masih SMP, kita ada kayak apa ya, kayak kajian gitu. Aku bilang kan ke mereka, kalian kan sekarang masih sekolah ya. Terus aku bilang, pokoknya pelajaran apapun itu telan aja udah, pelajari aja udah. Walaupun kamu tuh nggak paham, walaupun kamu tuh masih muter-muter, walaupun kamu tuh remet ulangannya dan segala macam, belajar aja udah.
itu dipelajari, dicatat, karena bisa jadi suatu saat entah 5 tahun ke depan, entah 10 tahun ke depan, entah 20 tahun ke depan kamu baru paham materi-materi itu. Ini real terjadi ke aku. Dulu ada materi-materi yang banyak banget aku nggak paham, tapi setelah 10 tahun, setelah 20 tahun itu aku baru paham, kayak oh iya ya, ini dulu yang Ustadz aku pernah jelasin ya, oh ini yang dulu itu ya gitu. Jadi baru paham di umur-umur setelah lulus dari pondok gitu, 5 tahun selanjutnya, 10 tahun selanjutnya, 20 tahun selanjutnya. Maka aku bilang ke anak-anak SMP ini, apa namanya, belajar aja udah semua, telan aja udah gitu. Nanti entah itu terpakainya kapan, entah kamu paham kapan, insya Allah nanti mengikuti kematangan ini gitu. Pokoknya nanti kayak insya Allah kalau ilmu itu tuh berkah gitu ya, ya kayak insya Allah berkah gitu. Kalau misalnya kita tuh niatnya memang menuntut ilmu, insya Allah nanti ilmu itu bakal berkah gitu, say gitu. Nah ini tadi ya, jadi di umur-umur ini, di umur-umur SD, di umur-umur SMP, di umur-umur SMA, di umur-umur kuliah, mana waktu terbaik? Dua ini, ketika SMA dan ketika kuliah. Dan mana yang baik aja, di waktu yang baik aja SMP. Ini menurut aku. Jadi kalau kamu punya penilaian sendiri atau punya gagasan atau pandangan sendiri, silakan berbagi dengan aku di kolom komentar. Terima kasih. Bye.